Punyaku sama apa? Ini punya kamu. Ini punya Cindy. Enggak ada, harus bagi 4. Naila, itu punya siapa? Agus. Ini juga punya Agus. Gus punya kamu 2. Itu si Naila punya Agus, ini punya Agus. Agus ke David. Ini punya. Enggak. Bohong. Mana punya? Ini loh. Aku Kevin. Penampak apa? Ini pertemuan biologi terakhir guys. Pertemuan biologi terakhir. Terakhir jadi AU. Hari terakhir belajar sebagai Belajar di kelas sebagai AU. Bye bye AU. Yes, ma'am. Abdul Aziz Tormen. Sembilan. Urini dan Krina. Urini. Nomor 2 Adita. Aurel. Putri. Suaranya dibesarkan loh. Sana belakang. Yang belakang itu dengar, yang sudah sana. Perhatikan gambar berikut. Organ tersebut tidak berfungsi untuk D. Mengeluarkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Itu organnya gambar apa? Ginjal. Yang tidak Organ berfungsi. Tidak berfungsi untuk. Tidak fungsi ginjal maksudnya kan? Iya bu. Yes. Apa di situ opsinya? D. D. Mengeluarkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Tidak. Nyala pintu. Agustina. 3. Arginemia merupakan kelainan karena kekurangan arginase. Kelainan bawaan ini menyebabkan asam aminoarginik dan amonia menumpuk secara bertahap dalam darah. Bioproses yang terjadi akibat kelainan ini adalah D. Kadar arginin di urin akan berkurang drastis. Ya, ini. Ini jawabannya. D bu. D. Kadar arginin. Pertanyaannya Di urini akan berkurang darah. kekurangan arginase. Enzim arginase. Kelainan bawaan ini menyebabkan asam aminoarginin dan amonia menumpuk secara bertahap. Akibatnya Meja. Sampai jumpa lagi meja. apa Meja. jawabannya? Akibatnya D. Drastis. karena kekurangan arginase ya enzimnya
Organizer. artinya berkurang karena energinya berkurang. Semak. Lanjut. Nah, di kau ya, Bang. Ananda. IP itu apa itu? Kelenjar apa? Epidermis. Iki itu apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah diki kan? IP kelenjar apa itu? Kelenjar Prostat. folikel. Keringat kah? Folikel. Gambar mirip. Tari Pak. Kelenjar apa lemak kah? Varietas. Penyakit. Atau saraf dari rambut atau Bulu-bulu. rasa dingin, rasa panas. Panas. Apa itu IP itu? Panas. Hah? Panas. Panas. Ngantuk kamu ya? Rasa panas. Oh ini Apa weh. itu? Kelenjar. Keringat. Mana itu? Tahu apanya di sana? Menghadapi kegilaan. Jawabannya B dilatasi, B aktif dan dominan dilatasi. Ya, itu jawabannya ya. Udah jangan lagi. Itu gambar neutron ginjal kan? Ah, Ditunjukkan oleh nomor 1 apa? augmentasi. Augmentasi. Jaringannya Augmentasi. itu prosesnya. Oh. Di sini tulisnya apa? Pinggir kan ya? Yang ditunjukkan oleh nomor 1. Gak tahu bu, nggak pernah. Jaringan apa tuh? Itu kan memang gambar ginjal. Ya, nefron ginjal kan ada bagian-bagiannya. Ada unsur bomen, ada tubulus, ada lengkung Henle. Ya, prosesnya baru yang filtrasi, resorpsi, augmentasi. Yang ditunjukkan nomor 1 yang diminta itu menunjukkan jaringan apa? Ginjal. Tubulus kan? Ah iya tuh. Tubulus distal. Nomor 2. Distal. Tubulus vesicula. Nomor 2 glomerulus. Logo. Nomor 3 Gak enak kan ya? nomor 3 lengkung kan? Iya kan? Sejuntek bawah kan dia? Lengkung Henle itu kan? Nah, nomor 4 nomor 4 tubulus proxima. Nomor 5-nya Semakan lah satu. tubulus collecticus kan? Yang sudah menghasilkan urin primer siap untuk dibuang melalui uretra. Nah, melewati ureter langsung ke uretra. Pertanyaannya apa dari itu? Ya, bagian glomerulus ya. Di bagian glomerulus. B. Berarti dia masih filtrasi. B. Ya, tahapan filtrasi di glomerulus. Filtrat glomerulus. Lanjut nomor berikutnya. Ayu Indah. Ya, glukosuria ya. Jika glukosa darahnya tinggi,
Jadi apa itu? Komposisi zat dalam urin orang sehat adalah B. Urea 2, glukosa 0, protein 0. Ya, artinya di urin primer yang kita keluarkan itu tidak ada mengandung gula dan protein. Yang ada ureanya, yaitu nilainya berapa tadi 2 ya komposisinya. Lanjut, Cindy. Perhatikan proses cuci darah dulu. Pernyataan yang tepat sesuai gambar hemodialisis adalah sumbernya D. Kadar protein dalam darah X lebih tinggi dari darah Y. No. Lebih rendah atau lebih tinggi? Itu kan ada pembuluh darah kan, yang gambar tangan itu diambil pembuluh darahnya, disambungkan dengan mesin untuk cuci darah atau hemodialisis. Nah, itu kan disambungkan Y masuk ke ada di situ kayak apa kerannya gitu ya, masuk ke dalam lambung. Dan darah yang sudah bersih, yang sudah dicuci itu udah bersih ya, udah bersih masuk lagi dia ke arteri dan vena di tangan kembalikan. Kan nampak itu panah masuk, panah keluar. Itu apa pertanyaannya? Hemodialisisnya berarti darahnya sudah protein lebih tinggi dalam darah setelah dia cuci darah. Iya, Bu. Ureanya gimana? Ureanya lebih Ureanya rendah. sudah habis kan? Iya, Bu. Berarti lebih rendah. Karena kan dia ganti pembuangan secara alaminya, yaitu proses pembentukan urin. Nah, karena urinnya ginjalnya sudah bermasalah, makanya dibantu dengan hemodialisis mesin ini. Artinya darah yang masuk kembali itu sudah bebas dari zat-zat buangan atau zat sisa. Zat sisa di sini apa? Urea kan? Iya. Nah, coba sesuaikan dengan offsetnya. C. Mana darah X sekarang? Kadar urea dalam darah X, berarti masukkan X kan? Lebih rendah dari darah Y. Betul itu. Ya kan? Sebelum cuci darah dan sesudah cuci darah kan? Kalau sebelum cuci darah dia badannya tinggi ureanya. Kalau yang kalian pilih kadar protein dalam darah X lebih tinggi dari darah Y, lebih tinggi dari darah Y. Urea kalau di sini nak, karena ganti dari ginjal. Ginjal itu kan membuang zat sisa. Di urin primer kan ureanya 2 tadi kan. Nah, artinya setelah cuci darah Y-nya itu rendah ureanya. Berarti jawabannya itu C. Kalian pahami dulu ini. Ya, protein itu kan tidak dijumpai lagi di urin kan? Iya kan? Karena ini proses ini yang dibuang itu ureanya. Coba kalian pahami dulu lah. Tadi di hubungannya ke gambar 7 loh nak, ke tabel 7. Tabel 7 itu urea kan ureanya 2 ya, bagian normal. Glukosanya tidak ada sama sekali. Proteinnya tidak ada sama sekali. Ya, ini setelah proses pembuangan, ya, pembuangan secara normal di dalam urin itu. Ya, ureanya memang tinggi di urin. Ah, di sini orang yang tidak normal ini di gambar ini, dia mengalami gagal ginjal. Dibantulah dengan mesin. Prosesnya disebut hemodialisis. Membuang apa? Membuang si urea ini tadi. Ya kan? Berarti di darah
ada atau makin rendah. Bukan protein yang disorotkan di situ ya, karena dia membersihkan darah. C jawabannya ya. Lanjut nomor 9. David. Stop. Perhatikan aliran data berikut. Pembuluh data yang memiliki kandungan protein terrendah diberi label apa? Ini apa ini? Hati, ginjal, perhatikan aliran darah. Apa jawabannya? Kabu. Ini mana yang keluar, mana yang masuk di dari gambar ini coba? Yang K keluar. L-nya masuk, K keluar. Mana ada loh nak, kalau perhatikan dulu. Iya, Bu. K keluar, Bu. K keluar. Hati itu sebagai organ apa? Pencuci racun. Ekskresi kan, hati kan, ya kan, dia mengeluarkan Empedu. empedu sebagai penawar racun. Kemudian ginjal untuk proses pembentukan urin, berarti pembuangan urea kan. Pembuluh darah yang memiliki kandungan urea terendah, berarti setelah cuci darah dia ini, setelah mengalami proses pembentukan urin, mana arahnya? Apakah di O itu keluar masuk lagi? Coba kanannya. M dari mana itu? M baru masuk. Terus melewati ginjal yang mana? N kan? N. N berarti setelah lewat ginjal dia O kan? O. Lalu masuk ke manusianya lagi kan? Iya. Nah, lanjut dia. Kalau tadi kalian jawab K. K itu dari mana dia datangnya? Dari L yang masuk, baru dia keluar. Dari hati, baru dia ke. Apa hubungannya dengan urea terendah? Kan dia baru dibersihkan oleh hati, Bu. Mana pula hati yang membersihkan ginjal? Berarti jawabannya di K. O karena di O jawabannya. Di O panahnya kan dari ginjal dia berasal. Ini ekspresi loh, pengeluaran tersisa. Nampak itu? Kan? N melewati ginjal, kan muncul O. O itu dia masuk lagi ke arteri vena si pasien atau yang sudah bersih tadi. Nah, jawabannya di O. Ya, iya jawabannya di situ ya. No one ever. Dana. Jor. E. Mananya si datang? Tak nampak mukanya. Balik duduk. Buat suaramu. Buat. Buat Dana. Perhatikan tabel hasil uji makanan berikut. 1. Zat makanannya P, reagennya biuret, hasilnya ungu. 2. Zat makanannya Q, reagennya benedit, hasilnya merah bata. 3. Zat makanannya R, reagennya burgol, hasilnya biru taman. 4. Zat makanannya S, reagennya kertas, hasilnya transparan. Hasil akan memproduksi banyak urea jika terjadi. D. Asupan zat B tinggi dan rendah. B tadi bioret kan? Iya. Iya, B-nya kan bioret tinggi, R-nya gol. Nah, iya itu jawabannya ya. Memang harus ada percobaan di beberapa hasil. Mungkin kalian sudah mencari ini media-media lain ya untuk Media sosial. Nah, nomor 11. Ini jawabannya apa? D. Zikria. Perhatikan proses terbentuknya zat sisa metabolisme tersebut. Apa? Pernyataan yang sesuai dengan D. bagian tersebut. C. Asam lemak mengalami proses deaminasi. Ya. Ya, effort. Epod. 1.
Perhatikan gambar suhu kulit manusia saat terpapar suhu tinggi dan dingin. Penyebab terjadinya perubahan tersebut pada gambar di atas adalah D. Sedikit darah yang mengalir ke bawah kulit. D, Bu. Sedikit terpapar suhu tinggi dan suhu dingin. Mana yang dingin di gambar itu? Yang di gambar yang sebelah kanan kan? Yang di suhu dingin, Bu. Suhu di atas itu penyebab terjadinya perubahan seperti pada gambar adalah sedikit darah yang mengalir ke bawah kulit. Dan jawabannya apa? Ibu nih, Bu. Ya, Ibu. sedikit darah yang mengalir ke bawah 13. Gideon. Oke, salah lah. Ini gue salah. Diameter pembuluh darah berikut. Perubahan diameter pembuluh darah di kulit sebelum dan sesudah suhu tubuh meningkat ditunjukkan oleh nomor D4. Ya, Bu. Yes, Bu. Yes. Ya. Kita di mana? Lanjut 14. Tiba. Mana yang kelenjar, mana yang pembuluh, mana yang grup ini, ya. Mana dia jawabannya? Zucu. IL ya. IL kan Bu. 15. Ustaz. Perhatikan gambar berbagai saluran yang terhubung dengan ginjal berikut. Pernyataan yang sesuai dengan konsentrasi relatif urea di berbagai saluran adalah A. Konsentrasi urea di M lebih tinggi dari N. 16 Bu. Kapan lo kayak nggak diajari gitu? Pembuluh, jawabannya lebih tinggi dari N. Ya, konsentrasi urea di M lebih tinggi dari N. I'll go with crown. Ya, dan menjadi urin primer kan di M itu yang mau dibuang, diaugmentasi. Maksudnya kita harus pahami loh gambar itu, jangan jangan gitu aja, harus tahu apa yang ditunjuk gambar. Betul itu, karena oxide ini kan nanti bisa berubah dia. Gambar itu letak NMM-nya itu juga bisa berubah. Jadi kalian pahami strukturnya, struktur organnya, pahami letaknya. Jangan asal jawab saja. 18. Yohanes. 16, Bu. 16. Nanti itu Hasil pemeriksaan urin seorang pasien menunjukkan kadar protein 92 mg per ml. Hasil ini mengindikasikan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan ginjal. Loh kok Jojo? Khususnya Kok tuh Jojo, Bu? My answer is A. Filtrasi di glomerulus. 17 Bu. Ya. Iya. Filtrasi itu memang di filtrat glomerulus. Ya, Bu. 17. Jackson. Nanti Jojo lagi. Penderita gagal ginjal harus melakukan hemodialisis atau cuci darah secara rutin dengan menggunakan mesin hemodialisis seperti pada gambar berikut. Bahan yang terkandung dalam cairan dialisis yang akan digunakan dalam proses cuci darah adalah B. Garam dan glukosa. Garam dan madu. Garam dan glukosa. Ini ada hubungannya dengan gambar yang sebelum tadi nomor 8 ya. Coba kalian lihat nomor 8. Nah, itu hubungannya masih dalam hemodialisis. Darah yang dikeluarkan dicuci masuk dalam mesin alat dialisis. Itu ada tabung cairan dialisis untuk bersihnya. Kemudian darah masuk
glukosa. Lanjut nomor 18. Yohanes. Tadi si Irfan. Iya tadi. Iya, Irfan. Irfan yang baca Yohanes. Iya. Yohanes perombakan hemoglobin menjadi Irfan nama sekarang. Yang betul lah kan nih, Do. Tadi Irfan mana Irfan? Baca kau Irfan. Kau Yohanes sok-sok kau. Tadi ini belum bisa. Si Irfan dipanggil Yohanes yang mau baca. Gua ada rekamannya loh. Udah apa lagi Irfan? Perombakan hemoglobin menjadi jadwal beberapa tahap. Jadi secara dari awal bagi dilakukan melalui info secara dibutuhkan adalah B. Baca B-nya apa? Gila, kenapa? Awal reaktif hemen biliverdin bilirubin urobin dan globulin. Apa jawabannya Pak? B Bu. B Bu. D. B. B. B Bu. Iya, baca banyak opsinya dan tahu D. T. T. dan urobilinogen. D berarti jawabannya. B. Bo. Bo. Ya, hem dari awal sampai akhir ya. Hem, biliverdin, bilirubin, urobilinogen, dan Terkobilin. Devin. 19. Komplikasi penyakit ginjal kronis atau CKD atau chronic kidney disease berdasarkan pada tahap dan laju filtrasi glomerulus atau GFR atau glomerular filtration rate. Komplikasi yang timbul dari CKD cenderung terjadi seperti pada tahap yang ditunjukkan pada gambar berikut. Karakteristik dari seseorang yang mengalami gagal ginjal kronis stadium 5 adalah E. Kadar urea darah sangat tinggi dan laju filtrasi di bawah 20 ml per menit. 20 terakhir Mario. Perhatikan struktur nephron berikut. Nama struktur yang ditunjukkan oleh nomor 1 sampai 6 adalah A. Berurut itu namanya ya. Abu. Berurut namanya. Ya. A. 1 tubulus distal, 2 kapsul Bowman, 3 glomerulus, 4 lengkung Henle, 5 tubulus proximal, 6 tubulus kolektivus. A. 6 gimana? Ya, 6 udah kolektifus ya. Itu jawabannya. Ya. Perhatikan angka nomor ya, jangan nomor-nomor aja kalian apa. Ya, kelas jumlahkan, lanjut. UP. Apa nih? Jawabannya ini. Ya, UP 1 udah. Halaman 390. Itu jumlahkan ya. 1 soal 5. Berapa kali berapa itu? Belum. 20. 5 Bu. Halaman ini Bu. Hari 5 ya tuh. Yang menilai nanti ibu kalian benarnya aja perempuan. Benarnya 5. Benarnya 1.
Halaman 390 itu UP nanti Ibu ada instruksi. Langsung latihan soal akhir bab halaman 425. Udah, Bu. Udah. Bab reproduksi. Pampa 8, Bu. Ya, bab reproduksi. UP atau akhir? Ya, yang soal akhir bab aja. Halaman 478. Tatkala 478 lanjut si M Habibur Rahman. No one's ever had me. 478. 90. Perhatikan gambar organ reproduksi perempuan berikut. Seorang peneliti mengambil sampel jaringan epitel dari organ reproduksi perempuan dan mengamatinya dengan menggunakan mikroskop elektron seperti pada gambar berikut. Sampel tersebut diambil dari struktur yang ditunjukkan oleh label L, B, L, L. B atau LB? M itu apa itu? Ovarium kan? Ya, Bu, ovarium. Kemudian N apa? Tuba fallopi. Ya, berasal dari tuba fallopi kan? Itu uterus M. Nah, M uterus ya. M 478. uterus. M tuba fallopi. Pampa 8 enggak? Enggak, lo L akhir juga bakal. masih tuba fallopi kan menuju ke K ya. K kan masuk ke dinding dari uterus dari tuba fallopi. N-nya sudah uterus ya. Nah, masuk O atau Q itu? Ya. Oh. O itu adalah vagina. Coba urutkan di sini. Sampelnya ini melihat dari apa? Apa jawabannya tadi? L. L. L itu tuba fallopi yang hidup. Berarti dia memperlihatkan zigot ya. Itu gambar apa sebenarnya? Vagina. Vagina, Bu. Kalau di L kalian jawab, berarti pertemuan antara Spermatogen. dengan ovum kan? Kalau di tuba fallopi itu, kalau ovarium itu tempat pembentukan ovum. Saat fertilisasi di L itu. Nah, coba itu gambar itu sekarang apa itu sekarang gambarnya? Apakah itu gambar sel sperma dengan ovum? Pertemuannya. Nampak, Bu. Baru kita tahu di mana jaringannya diambil. Itu. Kalau dia di serviks mungkin ada jaringan amper, ya. Kalau di uterus mungkin penebalan dari dinding endometriumnya, penitunan. Seperti akar-akar memang, tapi nggak jelas gambar itu. Kita anggap saja itu ya pertemuan antara sel spermatozoa dengan ovum ya. Seperti yang gambar yang pernah kita apakan kemarin di step berapa itu ada kan gambar itu. Kalau pada dinding rahim dia digambar 8.16 miom dia kan kayak apa gitu juga dia ya. Jadi kalau untuk pertemuannya yang sesuai di gambar ini gambar 8.12 itu kan jalan masuknya ke pertemuan kan fertilisasi kan tuba fallopi kan apa kan. Nah, mungkin itulah mungkin gambar itu karena nggak jelas dia hitam putih dia nggak jelas apa yang diperlihatkan. Kalau itu bukan jelas, kalau ini pilihannya nggak jelas. Jauh. Kan buku kita sama, Bu. Yang begitu dia dan kepala itu tahu tuh. Tapi kalau dia seperti ada ekor itu berarti spermatozoa. Nah, berarti kalau pertemuannya di tuba fallopi, berarti itu jawabannya tuba fallopi di L kan? L, ya. Yang itu kita
Standarisasi di Tupakalopi ya. Karena gambarnya itu kayak gambar apa namanya pemandangan di bawah laut enggak kan? Ya kan kayak ada lumpur gitu ya. Enggak jelas gambar. Kayak anemon laut, Bu. Anemon. Di bawah laut di air gitu. Terumbu otak. Lanjut Zain, Zain. Zain, silahkan. Di pramugara. Silakan saudara Zain. Gantikan nama organ-organ penyusun sistem reproduksi berikut. 1. Tubakolobi. 2. testis. 3. morfologi. 4. epididymis. 5. vagina. 6. tubuh prostat. 7. ovarium. 8. uretra. 9. labia major. 10. tubulus seminiferus. Organ penyusun sistem reproduksi perempuan sangat berbeda dengan sistem reproduksi laki-laki. Organ yang hanya ditemukan pada perempuan ditunjukkan dalam bawah. Kecuali yang ada kita lihat di situ ya. Nomor 2 kan tidak kan? Tidak. Iya kan? Ya, tidak. Nah, terus nomor 4 kan tidak tuh. Organ yang hanya ditemukan Terus nomor 6 juga tidak. Ya kan selebihnya itu organ perempuan. Jadi di nomor berapa? 1, 3, 3, 5, 7, 9. 5, 7, dan 9. 8 uretra. Uretra, Bu. Ada yang 8 di situ? Ada 8 9. Pilihannya nggak ada, Bu. Itulah. Be. Kalau uretra perempuan Tapi pilihannya nggak ada. Aku pilih manis kayak semua. akan terjadi adalah penurunan sekresis penurunan sekresi dari hormon Testosteron. testosteron. Nomor 4 Naya Nabila. Jawabannya? Itu kan bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor dari sel spermatozoa. Itu kan akrosom kepala ya. Jadi yang terkandung di bagian badannya apa itu? Gambar apa itu? Mitokondria kah? Badan Golgi kah? Tahu telur. Ribosom kah? Apa itu yang seperti sandal itu? Mitokondria. Mitokondria? Iya. 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 Organel sel itu loh, Nak, yang halaman berapa kemarin PFR kalian itu serta gambar, coba kalian cek lagi. Organel sel pada hewan dan tumbuhan itu ada gambar itu. Apakah mitokondria atau badan Golgi atau ribosom? Kondria. Lanjut, siapa lagi nih Naila? Biasanya ada kan? Ya, jawabannya. Biasanya ada kan? Nomor berikutnya. Iya lah, apa jangan? Nurul. Perhatikan diagram yang memperlihatkan fertilisasi gamet manusia berikut. Bagian K dan L menghasilkan sel N. Sel N kemudian menghasilkan gamet N, O, P, N, Q. Pertanyaan
berkurang adalah C. Jumlah kromosom di sel M adalah setengah dari sel Q. Ini berarti pembuahan. Berarti parentalnya mana ini? Parenting. KM kan, KL kan? KL, filialnya M, ya kan? Kemudian filial satunya ada anaknya N, O, P, I. Pertanyaannya, bagian KL menghasilkan M, ya kan? Sel M menghasilkan apa jawabannya tadi? C. Ini proses apa ini? Mitosis atau meiosis? Kalau setengahnya Meiosis. Meiosis. meiosis pada spermatogenesis atau oogenesis? Yang setengah? Setengah? Setengah pada dosis 1 kan? Dosis 2 di situ berarti bagian daripada induk yang apa tadi jawabannya C? Apa tadi yang kalian jawab? Jumlah kromosom Di sel M adalah setengah dari sel Q. Berarti itu seperempat. Oke ya, itu jawabannya. Apa yang lebih? C. C. Nomor 8. 7, Bu. 7 Bu, 7. 7. Peneliti membuat sayatan melintang dari saluran yang terdapat di dalam testis laki-laki dewasa, seperti pada gambar berikut. Bioproses yang terjadi di dalam saluran tersebut adalah D. Spermatogenesis menghasilkan spermatozoa diploid. Gila nih ya. Spermatozoa diploid atau haploid? Kayaknya diploid. Haploid. Ya, berarti salah Bu ini. Salah lah jawabannya. Kok diploid sih? Kok dia kan jawabannya? Salah itu ya. Spermatogenesis menghasilkan spermatodiploid salah. Hormon kelamin FSH dan FH. Itu epididymis itu kan? Oogenesis menghasilkan spermatozoa. I don't know. I don't know Bu. I don't know. C. Di sana jawabannya apa? Kalau sini tadi salah. Salah juga, Bu. Berarti salah semua kalian? Jadi jawabannya Bu. Di situ memang menghasilkan hormon ya. Di epididymis kan di situ tempat pembentukan dari spermatozoa. Spermatozoa itu dipelihara oleh hormon, dijaga oleh sel-sel itu. Hormon testosteron oleh sel lezitnya. Itu kalau nggak A jawabannya C. Ya, C A. jawabannya ya. A1, C3. 1 tambah 3, 4. 4 itu D Bu. Itu bahan makanan dari spermatozoa. Ya, di epididymis. Tempatnya. Jadi wrong. Dalam skrotum itu. Skrotum. Itu kan skrotum kan? Tapi Alhamdulillah. irisannya di situ dinampakkan. Lanjut. Skrotum kayak bahasa Islam gitu. Dodi. Raja. Enggaknya. Sel yang akan mengalami pembelahan reduktif ditunjukkan oleh nomor C3. Coba urutkan. Tahap 1 itu pembentukan apa? Spermatozoa. 1, nomor 1.
Sifatnya apa? Oogenium. Haploid. Haploid. Diploid. Diploid. Ya kan? Diploid kan dari 2 ini baru diploid. Masih diploid secara mitosis nomor 2 ya. Nomor Ya 2. baru haploid meiosis 1 kan? Ya kan setengah-setengah. Baru nomor 4 spermatik. Yang sifatnya haploid seperempat dan sel spermatozoa nomor 5. Sel yang akan mengalami reduksi pembelahan kembali dari meiosis 1 ke meiosis 2. Pembelahannya yang setengah menjadi seperempat itu reduksinya membelah kembali. Berarti jawabannya mana itu? C. 3 ya jawabannya. Iya. Kalau jawaban kalian apa? 3. Ya, Bu. Kami benul, Bu, benul. Nomor berikutnya. Row 2. Iya, apa nama Dodi? Salah. Anak kembar. Anak kembar. Sayang Tuhan. Embrionya dan apa ya? 1 dan 2. Kan boleh nih. Ini Homa. Bocor. Noma berarti. Ini Homa siapa namamu, Pak? Iya kan? Aku kan ngasih katis kayak gitu. Itu bagaimana? Apa jawaban kalian? Kalau nihau, Tadi apa? Row 2. nihau. Kalau Cia. Ya, bisa berbeda, bisa sama plasenta dari embryo. Dari gambar ini ya, ini tuh, ini yang berpisah. Bisa sama, bisa beda. Berarti yang pas itu A jawabannya. Lanjut nomor 10. Tahu nggak? Karin. Perhatikan gambar jari pada pendek. Jadi cai. Jangan tujuh lah kau. C. 3. C. Plasenta itu. Iya kan? Iya, jangan 3 aja kalian hafal. Gambar itu loh yang dipandang 3 itu harus tahu dia. Kalau 1 menunjukkan apa? Amnion, korion, ya. Dinding. Nah, 2 Dinding. 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 Dinding rahim. Nah, dinding apa itu? Rahim. Nomor 4 Plasenta. Bukan apa? korion. Orion. Ketuban, Bu. Korion, cairannya korion. Ketuban. Nomor 5 cervix. Vagina. Serpik, Bu, serpik. Ya, berani. Cervix dan vagina itu. Jadi jawabannya tadi apa? C. Sari. Satuan tertentu dari seorang penikmat kulit. Tanggal 14 Maret 2020. C tadi. Konsentrasi LH-nya 2, konsentrasi C. estrogennya 2. Pada tanggal 17 Maret 2022, konsentrasi LH-nya 9, konsentrasi estrogennya 30. Pada tanggal 24 Mei 2022, konsentrasi LH-nya 11, konsentrasi estrogennya 134. Pada tanggal 23 Maret 2022, Gini kan? konsentrasi LH-nya 119, konsentrasi Buat jadi estrogennya runcing kan? 9. Pada tanggal 27 Maret 2022, konsentrasinya Buat jadi runcing. LH-nya 27, konsentrasi estrogennya 60. Ovulasi terjadi pada tanggal 20 Maret 2022. Betul, ini kan siklus 28 hari. Nah, puncaknya yaitu di ovulasi. Ovulasi itu LH-nya
pula konsentrasi estrogennya menurun. Berarti meningkat semuanya di 23. Pelepasannya tanggal kok sebelumnya dia? Kok sebelum tanggal 23? Jawabannya apa tadi? C. Iya. Coba kalian lihat lagi lah ini tabelnya. Biar nampak ini halaman 461. Lihat 461. Bukunya mana sih? Hijau. Nampak? Nah, itu yang di atas kondisi ovum, yang di tengah kondisi uterus, yang paling bawah kondisi hormon. Itu kan di tanggal 14 kan? Ya kan, ovulasinya, puncaknya. LH-nya juga akan lebih menghasilkan. Ya, uterus menebal, ya, ovum dilepaskan, pecah dia. Kan nampak itu di atas ovum. Tanggal 14. Coba kalian hitung dulu. Situ 28-nya. Tanggal berapa tempatnya di situ? Tanggal 21. LH-nya meningkat tanggal berapa? Masih 2022. 14 Maret itu LH-nya rendah. 17 Maret itu LH-nya masih rendah. 20 Maret itu LH-nya 23 nah jawabannya kan. 23 Maret itu LH-nya tinggi loh. Ya. Hormon LH-nya tinggi, kalian sesuaikan sebelum ovulasi kan tinggi itu LH-nya. Berarti sesudah ya. Jawaban yang lain kalian yang mana aja? Salah semua Dari Google ini. Karena estrogennya paling tinggi, Bu. 20. Estrogennya, Bu. Estrogennya kan meningkat drastis, Bu. Enggak. Tapi kan dari 17 ke 20 dia naik banyak. Naik juga, Bu, naik 2. Yes. Ya, untuk sementara jawab aja lah C itu dulu ya. 12 apa jawabannya? B. 12. B. Ya. 13. C. Perkembangan janin. Ovum yang telah dibuahi berkembang menjadi 2 buah sel. 14. Ya. Nomor 15. C. Apa tadi jawabannya? C. Kecerdasan ibu meningkat. Yang bukan ya, yang bukan. Betul tuh. Bukan itu bunyinya ya. Ya. Nomor 16. C. Jawabannya apa? C. 1B, 2C, 3D, 4A. 17-nya apa itu? B. 1 tadi tuberkulosi, 2 uterus, 3 ovarium, Ium, 4 ser
cervix, 5 vagina. Pas Bu. Di Uterus. 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 2. Nomor 18. C. Proliferasis dari mitosis menghasilkan oosit primer, Bu. Ya. 19. Vasektomi kan? Vasektomi kan? Vasektomi, ya. Terakhir. Ah. C. Terakhir udah cerita, Pak? Udah, Bu. Langsung ada ini kan akibat kena lambat tadi kan mengerjakannya. Lanjut, akhir Pak. 9. Udah, Bu, main kencang, Bu. Berapa lanjut tadi? Kalian tadi mengerjakannya lama. Oke, lanjut. 5, 2, 3. Apa jawabannya? Tahu lah, Bu. C. Apa jawabannya? Berkembang setelah terpapar oleh suatu agen penyakit. Itu ada 4. Nomor 3. Nomor 3 Pak. 345. Ya, jawabannya. Nomor 4. Penghancuran partikel ya, teraktivasi. 5. D. Antibodi. Ya, antibodi. Nomor 6. Nomor 7 MCNHC. Sitokinin itu. Iya, Bu. 8. Ya, jawabannya ya. Nomor 8 itu melesetnya antibodi. 9. D. Terhadap antigen berarti yang naik itu ya, yang tinggi. Berapa itu angkanya? 30-an, Bu. 20 alias biaya 23. Apa jawabannya? B. Golongan darahnya apa?
D dan Bu. B. Iya, ini antigen A dan antigen B, berarti AB. C, Bu. C, AB. Itu nggak ada hubungan ke resus itu. 11 antibody itu kan? Apa jawabannya? C, Bu. Situs pengikatan Yuk deh Bu. itu kan seperti Y itu, dia mengenal antigennya. Jadi yang mana? 12 D. terjadinya pengencangan otot-otot yang Lapisi saluran bronkus. bronkus ya, bronkus. 13 Imunoglobin. itu dia antibodi bakteri injeksi bakteri. Apa jawabannya? 13 teknik PCR Dapat menunjukkan keberadaan virus dalam tubuh. ya. 15 C. Aktif buatan. buatan pasif atau aktif? Aktif. Aktif buatan. 16 D. D presipitasi. Ah. Ya. Nomor 17 C. bakteri ya, bakteri itu gambarnya. Ah. Apa jawabannya? C. 18 apa jawabannya tadi? Ya. 431. Ya Bu. 19 C. Cari positifnya sel limfosit B, memori untuk antigennya, 20 abu. 20 ini juga antigennya, Y-nya itu. Ya, apa jawabannya? Sel limfositnya di L. Ya, EC. nah, jumlahkanlah kumpul ke depan. Ibu mau ngambil semua mulai dari sampul, tugas survei, tugas gambar, dan akhir bab. Lampu kakak. Langsung kumpulkan aja loh.